Salam teman-teman, apa kabar? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Baby dan Asa. Kita akan memuji Tuhan bersama. Biarlah senantiasa nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan yang baik, begitu baik bagi kita. Kita akan terus bergembira karena Tuhan jadi juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Yeay. Yuk. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Feby ajak kita semua bersama-sama berdoa ya. Kak Feby akan pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat ini Engkau berikan kembali kesempatan kami untuk mempelajari, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang akan dibawakan oleh Kak Feby boleh tertanam dalam hati kami boleh paham, boleh kami mengerti, teristimewa kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman-Mu itu terang bagi jalan kami, Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama berkata, amin. Nah adik-adik, judul cerita firman Tuhan saat ini adalah berjudul Allahku Penolongku. Di sini Kak Feby akan membawakan sebuah cerita ya. Ceritanya adalah begini. Di suatu ruangan sekolah minggu, tentunya di satu gereja. Di situ terlihat ada Kak Adi dan 3 orang anak. 3 orang anak itu bernama Emil, Yos, dan Rani. Mereka, Kak Adi dan ketiga anak ini sedang membungkus kado atau bingkisan yang isinya alat-alat tulis, buku, pensil, pulpen, dan lain-lain. Nah,
kado dan bingkisan ini akan diberikan kepada anak-anak di panti asuhan. Akan tetapi adik-adik, buku tulis itu kurang, sehingga Kak Adi minta tolong kepada ketiga anaknya, anak sekolah minggu ini, yaitu Emil, Yos, dan Rani, untuk membeli kekurangan buku. Dan mereka untuk membeli buku itu mereka harus naik ke lantai 4 dari gedung itu. Nah, akhirnya pergilah mereka. Mereka dalam perjalanan menuju ke lantai 4, mereka menggunakan sebuah lift. Nah, saat mereka sampai di lift, mereka melihat begitu ramai, begitu penuh. Akhirnya si Emil mengajak Yos dan Rani naik melalui lift barang yang terletak di belakang. Nah, mereka bertiga naik ke lantai 4 menggunakan lift barang. Nah, setelah beberapa saat di dalam lift, tiba-tiba liftnya mati. Nah, mati. Dan mereka bertiga pun menjadi panik. Kaget mereka bertiga. Rani langsung berteriak. Dia perhatikan, kok nggak bergerak ini liftnya. Si Rani, karena perempuan ya, dia langsung berteriak, tolong, tolong, tolong. Hei, ada siapa di luar? Tolong, kami terjebak di dalam lift. Nah, itu si Rani. Dan apa yang dilakukan Emil? Emil dengan refleksnya, dia langsung mencari barang sesuatu untuk membuka pintu lift supaya mereka bisa keluar. Tidak ditemukan dan dia berusaha untuk membuka pintu lift, tetapi pintu lift tidak terbuka, adik-adik. Dan dia pun marah, ditendangnya, pok pintu lift biar bisa terbuka. Tetapi apa yang terjadi? Pintu itu tetap tertutup. Nah, sekarang si Yos dia sudah mau nangis, adik-adik. Aduh, gimana ini, kita bertiga di dalam tidak bisa keluar. Tetapi Yos bisa menenangkan dirinya karena dia mengingat. Nah, adik-adik, dia mengingat satu ayat Alkitab yang pernah diajarkan oleh Kak Adi kepada mereka waktu sekolah minggu. Ayat Alkitab itu terdapat di dalam kitab Mazmur. Coba kita buka ya Alkitab kita. Siapa yang ambil Alkitab? Mari kita buka kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Ya, kita lihat dulu. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, ayat inilah yang diingat oleh si Yos. Dan dia menjadi tenang. Setelah dia menjadi tenang, dia bisa menenangkan temannya yang dua tadi itu, si Emil dan si Rani. Dia menenangkan dengan mengingatkan mereka berdua bahwa ada ayat ini loh, kita jangan panik, kita jangan marah-marah, mari kita minta pertolongan Tuhan pada saat seperti ini. Gitu si Yos mengatakan seperti itu kepada temannya. Nah, dan akhirnya mereka bertiga berdoa, memohon pertolongan yang datang dari Tuhan. Nah, setelah selesai berdoa, adik-adik, tiba-tiba apa? Liftnya bergerak turun perlahan-lahan, turun sampai ke lantai dasar. Tiba-tiba pintunya terbuka dan terlihatlah dari mereka bertiga ada 2 orang laki-laki di depan mereka. Dan mengatakan bahwa lift barang yang mereka naiki ini sedang dalam perbaikan atau rusak. Nah, adik-adik, mereka bertiga setelah berdoa, mereka mendapatkan suatu mujizat.
lift yang rusak itu bisa berjalan sampai ke lantai dasar, bisa turun perlahan-lahan sampai ke lantai dasar, dan mereka bisa keluar. Mereka bisa melanjutkan misi mereka, yaitu membeli kekurangan buku sebagai kado untuk anak-anak di panti asuhan dengan melewati jalan yang lain dan menaiki lift yang lain. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, melalui cerita tadi kita belajar bagaimana menghadapi suatu masalah dalam hidup kita dengan mengharapkan pertolongan dari Tuhan Allah saja. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah? Yang pertama itu tadi, cerita tadi itu yaitu tenang, kuasai diri. Dengan satu cara ya, cara yang cepat itu seperti ini adik-adik. Kalau kita sudah mulai panik, kita sudah mulai takut, kita bisa tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan, tarik lagi. Nah, kita akan merasa tenang, walaupun sedikit. Nah, begitu kita dapat menguasai diri, tidak seperti siapa tadi yang marah-marah, yang teriak-teriak, Emil dan Rani sudah teriak, tolong. Si Emil, apa yang Emil lakukan? Dia menendang-nendang supaya pintunya terbuka. Nah, jangan seperti itu ya. Artinya tuh sama sekali atau tidak ada gunanya apapun yang kita lakukan, mengandalkan kekuatan kita. Seperti yang dilakukan tadi, menendang pintu, teriak-teriak, itu tidak ada artinya. Ya, Rani teriak, mana ada yang bisa dengar di dalam lift, tidak ada yang bisa. Si Emil tendang-tendang, mana bisa terbuka, itu kan keras ya. Nah, adik-adik, dan yang itu yang pertama ya, kita harus tenang, kuasai diri, supaya kita bisa berdoa. Itu. Yang kedua itu yang harus kita lakukan saat kita menghadapi sebuah masalah itu, bangkitkan iman percaya kita bahwa pertolongannya Tuhan pada waktu yang tepat. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Si Yos. Walaupun awalnya dia sudah takut sampai sudah mau nangis, akan tetapi Yos mengingat ayat Alkitab yang diajarkan oleh Kak Adi di sekolah minggu ya, yaitu yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nah, sehingga si Yos bisa menguatkan kedua temannya juga yang sudah panik dan sudah mau marah-marah, sehingga mereka menjadi tenang. Haleluya, puji Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita semua melalui cerita firman di pagi hari ini, mari bangkitkan iman percaya kita hanya kepada pertolongan Tuhan. Setialah terus, percayakan benar-benar sungguh-sungguh hidupmu, masa depanmu hanya kepada Tuhan. Dan adik-adik akan melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Ebi ya, Dede ya. Ya, kita berdoa dulu ya, Dede ya. Mari bangkit berdiri ya, Dede. Siap, Dede, arahkan mata hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, katakan bersama dengan Om. Amin.